warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Selin Wulandari dalam konten Our Education, tempat belajar yang masih belajar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu tentang gerak parabola atau sudah pernah mendengarnya. Namun jika belum, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir. And don't forget to like, comment, and subscribe. Check it out. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang gerak parabola, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mas Selin Wulandari dengan NIM A1C3818064. Saya dari kelas reguler B 2018, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, kita masuk ke pembahasan kita. Apa itu gerak parabola? Coba teman-teman perhatikan beberapa gambar berikut ini. Nah, apa yang dapat teman-teman simpulkan? Oke, jadi gerak parabola ini bisa kita lihat pada gambar yang ada di layar. Apa yang nampak kesamaannya? Nah, kesamaannya adalah pada bentuk lintasan suatu benda. Nah, bentuk lintasannya berupa garis lengkung yang menyerupai parabola. Makanya, gerak yang seperti ini disebut dengan gerak parabola. Oke, gerak parabola merupakan gabungan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi, yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y, atau sumbu mendatar dan sumbu tegak. Bentuk lintasannya berupa parabola yang terbuka ke bawah. Kita masuk untuk cara menentukan kecepatan pada gerak parabola. Coba teman-teman perhatikan gambar ini. Nah, misalkan suatu benda mula-mula kita lemparkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut alfa. Maka untuk menentukan kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y bisa kita gunakan dengan cara vektor. Nah, yang pertama itu kecepatan pada sumbu X. Oke, kecepatan pada sumbu X berarti ke arah mendatar. V0x. Untuk menentukan V0x, maka teman-teman bisa lihat posisi sudut terhadap sumbu X. Nah, ini bisa teman-teman gunakan persamaan segitiga siku-siku ini yang sudah biasa teman-teman gunakan pada pelajaran matematika. Nah, coba teman-teman ingat lagi bagaimana cara menentukan tentang sin, cos, dan tangan. Oke, kita masuk ke kecepatan pada sumbu X. Nah, pada sumbu X, nah sudut alfa ini berada pada samping dan miring. Karena cos merupakan perbandingan dari sisi samping sudut dan sisi miring sudut, maka kita gunakan cos pada kecepatan yang arahnya terhadap sumbu X, menjadi cos alfa. Nah, sehingga kecepatannya adalah V0x sama dengan V0 cos alfa. Kemudian pada sumbu Y, atau kita sebut dengan V0y, kita uraikan juga. Maka jika pada sumbu X sudutnya berada di sini, maka terhadap sumbu Y sudutnya berada di sini. Benar kan? Nah, coba teman-teman ingat lagi cara
menentukan sudutnya. Nah, pada sudut yang ini, nah, sumbu Y ini berada pada depan sudut alfa, sehingga digunakan sin alfa, karena sin alfa adalah perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring. Kalau cos tadi adalah perbandingan sisi samping dan sisi miring. Nah, yang merupakan sisi depan adalah Y, maka kita gunakan V0Y sama dengan V0 sin alfa. Oke, ini adalah perubahan-perubahan persamaan pada gerak parabola. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa gerak parabola itu merupakan gerak dua dimensi. Nah, jika pada GLB Vx-nya sama dengan V, maka pada gerak parabola berubah menjadi V0 cos theta atau cos alpha. Nah, yang kita dapatkan tadi. Kemudian yang penting lagi adalah tentang perubahan percepatan menjadi percepatan gravitasi. Karena pada gerak parabola itu percepatan yang mempengaruhi adalah percepatan gravitasi, maka pada persamaannya kita rubah menjadi percepatan gravitasi. Selanjutnya kita akan membahas waktu untuk mencapai titik tertinggi. Oke, teman-teman perhatikan lagi gambar ini. Nah, kita anggap saja ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Nah, misalkan mula-mula sebuah benda kita lemparkan dari titik A, kemudian membentuk lintasan ke titik B dan titik C. Nah, yang merupakan titik tertinggi adalah titik B, karena titik B merupakan puncak dari lintasan suatu benda itu. Nah, sekarang kita sepakat bahwa titik B adalah titik tertinggi. Lalu untuk mengetahui waktu dari titik A ke B, bisa kita lambangkan dengan TAB. Nah, untuk mengetahui waktu untuk mencapai titik tertinggi, maka kita kembali ke konsep sebelumnya. Pada saat benda melakukan gerak parabola sampai mencapai titik tertinggi, kecepatan benda pada komponen vertikal atau sumbu Y adalah 0. Artinya, kecepatan benda pada titik ini sama dengan 0. Karena apa? Ketika mencapai titik tertinggi, maka benda itu sudah tidak mempunyai kecepatan lagi. Sehingga setelah tidak mempunyai kecepatan, maka benda itu akan turun. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kecepatannya sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan persamaan pada gerak vertikal, yaitu Vy sama dengan V0Y dikurang Gt. Nah, T di sini adalah waktu dari A ke B, karena merupakan waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, Vy-nya adalah 0, Vy yang ini. Kemudian V0Y-nya adalah V0 sin alfa dikurang GTAB. Nah, GTAB sama dengan V0 sin alfa. Nah, untuk mencari T atau waktunya menjadi V0 sin alfa per G. Nah, karena waktu dari A ke B akan sama dengan waktu B ke C, maka TAB akan sama dengan TBC atau sama dengan V0 sin alfa per G. Untuk persamaan ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, setelah mencari berapa waktu untuk mencapai titik maksimum, kita juga bisa mencari rumus untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, ini ada persamaan sebelumnya. Selain persamaan V0 sin alfa per G, untuk mendapatkan waktu mencapai titik tertinggi,
Juga bisa digunakan persamaan gerak vertikal ke atas, di mana H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Nah, V0 ini akan sama dengan 0, maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Kemudian dikali menjadi 2H sama dengan GT kuadrat, maka T sama dengan akar dari 2H per G. Kemudian persamaan yang ini bisa kita buat seperti ini, sama dengan persamaan yang tadi, maka V0 sin alfa per G sama dengan akar 2H per G. Nah, lalu kita kuadratkan, akan menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat sama dengan 2H per G. Sehingga kita peroleh H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola ditendang membentuk sudut 37 derajat dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah ketinggian maksimum bola tersebut jika G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan sin 37 derajat sama dengan 3/5? Oke, penyelesaiannya. Yang pertama kita buat diketahui dan ditanya terlebih dahulu untuk mempermudah kita menyelesaikan persamaannya. Nah, yang ditanya adalah ketinggian maksimum bola tersebut. Untuk mencari ketinggian maksimum, maka bisa kita gunakan persamaan yang telah kita dapat tadi, yaitu H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. V0-nya adalah 20, alfanya adalah 37, dan G-nya 9,8. Nah, setelah kita jumlahkan, maka akan kita dapatkan 7,35 meter. Jadi, ketinggian maksimum benda adalah 7,35 meter. Oke teman-teman, sekianlah pembahasan kita mengenai gerak parabola. Semoga dapat menambah wawasan tentang konsep teman-teman semua, dan teman-teman bisa menyelesaikan soal yang terkait dengan gerak parabola. Nah, jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.